kamu pasti ketangkap. Nggak ada cerita yang keyakinan nggak ada, pasti ketangkap. Dan Yusuf Mansur telah mendaftarkan dirinya sebagai calon nabi palsu di abad ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian, teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Sebelum kita mulai membahas mengenai Yusuf Mansur lagi, saya ingin mengatakan satu hal. Ada pepatah yang mengatakan begini, semut di seberang lautan sana tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kenapa saya kemudian terus-menerus membahas Yusuf Mansur belakangan ini? Bahkan saya hitung-hitung sudah sekitar 10 bulan kurang lebih saya membahas konten tentang Yusuf Mansur. Sebelumnya konten-konten saya itu kebanyakan mengkritisi tentang orang-orang yang memojokkan Islam. Makanya nama channel ini juga Cahaya Islam. Setelah saya kemudian meriset atau meneliti tentang siapa Yusuf Mansur ini sebenarnya, saya kemudian memutuskan untuk membahas Yusuf Mansur atau meng-up tentang Yusuf Mansur ini. Karena setelah saya melihat lebih dalam lagi berdasarkan bukti, data, fakta dari para korban, saya kemudian melihat bahwa inilah yang harus kita bersihkan dulu gitu. Insya Allah saya akan mulai membahas konten lain jika kasus mengenai Yusuf Mansur ini terselesaikan gitu. Korban-korban semua haknya terpenuhi, diselesaikan gitu. Dan apa-apa yang menjadi ceramah Yusuf Mansur yang patut dikritisi harus kita kritisi. Karena itu tadi, gajah semut di seberang sana tampak, gajah di pelupuk mata kita acuhkan gitu. Kita lewatkan gitu loh. Kepada mereka yang menghina Islam, yang melecehkan Islam, yang memojokkan Islam, itu hitam dan putih, tampak jelas. Semua orang bisa membedakan itu. Namun orang-orang seperti ini, seperti Yusuf Mansur ini sulit ketika tidak ada pencerahan atau edukasi gitu. Makanya salah satu hal yang membuat saya kemudian terus-menerus meng-up mengenai Yusuf Mansur ini karena seperti ini, terlewatkan gitu loh. Oke, kita langsung simak bersama video dari Ustadz Tabrani yang menurut saya ini bagus. Namun viewersnya tidak begitu signifikan, makanya saya up lagi biar teman-teman juga paham pencerahan dari beliau ini sangat bagus sekali mengenai ayat-ayat yang dibawa oleh Yusuf Mansur, namun artinya atau maknanya menjadi terbelokkan sesuai dengan kepentingan gitu. Kita langsung saja ya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas bagaimana Yusuf Mansur menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Karena dari semula tujuan Yusuf Mansur itu memang untuk mencari uang. Jadi agama bagaimana diperas habis untuk mendapatkan uang. Dia mau tafsirannya menyeleweng, mau salah, mau nggak peduli dia. Yang terakhir yang kita lihat, ketika Yusuf Mansur menyebut salah satu kalimat dalam Al-Quran yaitu kalla. Kalau orang nggak tahu, ya apa dia sudah berlindung di balik Yusuf kalla gitu. Maksudnya tuh kalimat ini Yusuf Mansur misalnya dia bilang nggak bakalan, saya nggak bakalan ditangkap, saya nggak bakalan miskin, saya butuh uang 1 triliun, nggak bakalan ada yang menghalangi, dan semacam itu dia mengerti kata-kata kalla. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalla itu maksudnya penegasan. Misalnya kalla saufa ta'lamun, kau pasti akan mengetahuinya, kata Tuhan, pasti. Jadi kalau Yusuf Mansur bilang nggak bakalan, ya kalau nggak bakalan kan tergantung juga, karena lawan dari kalla itu ada lagi penegasan juga, tapi redaksinya berbeda, katanya bala gitu. Misalnya alasta Muhammad, kankah engkau ini namanya Muhammad? Jawabannya bala. Gitu kan, benar sekali Anda. Nah kalau dibilang saya nggak bakalan, itu kan tergantung redaksi. Misalnya, saya nggak bakalan ditangkap, saya nggak bakalan jatuh miskin, bisa dipakai misalnya kalla, nggak bakalan. Tapi bagaimana misalnya saya pasti akan ditangkap, kalau orang lain nggak setuju, Anda pasti akan ditangkap, orang lain pasti akan mengejar keluargamu, harta-harta sedekah yang kamu gondol secara tidak benar pasti akan dikejar orang. Maksud dari Ustadz Tabrani di sini yang saya tangkap bahwa jangan membawa Al-Quran, menguliti maknanya sesuai dengan apa yang kita perlu gitu, sesuai dengan kepentingan kita.
Di sini Ustaz Tabrani kemudian membolak-balikan, artinya kata-kata kalla itu sendiri bisa dipakai dua arah gitu loh. Yusuf Mansur menggunakan artinya berdasarkan kepentingan dia. Kita juga bisa menggunakan itu kalau memang Al-Quran itu bisa dimaknai seperti itu gitu, sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi kan sebenarnya tidak. Jadi di sini Ustaz Tabrani kalau yang saya tangkap itu menganalogikan, mencontohkan gitu bahwa arti atau makna dari Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan sembarangan. Yusuf Mansur, beberapa konten video yang saya upload pun itu memperlihatkan, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ini yang tidak boleh gitu. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh. Dia mengartikan ayat-ayat Al-Quran seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, seolah-olah dia gitu loh, seolah-olah dia dalam hal ini yang ceritanya seperti cerita Nabi Ibrahim yang dibakar itu oleh Raja Namrud, seperti cerita kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sementara kasusnya ini, itu kasusnya dengan investor, teman-teman, dengan para umat. Yang pertama, kita sesama muslim. Yang kedua, kasusnya ini masalah duniawi, masalah harta. Sementara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam yang dilawan itu kaum kafir, kaum kufar, orang-orang musyrik. Masalah tauhid yang diperjuangkan ketauhidan gitu. Bukan masalah investasi. Kemudian dibelokkan seperti itu seolah-olah kita ini, investor ini, apakah kemudian akan disamakan dengan Namrud? Apakah kemudian akan disamakan dengan pihaknya Fir'aun? Kan tidak begitu. Namun apa yang selama ini dinarasikan oleh Yusuf Mansur seperti itu, teman-teman. Ini yang kemudian tidak boleh. Oke, kita lanjut ya. Orang kan bilang bala, benar itu, benar gitu. Nah, ini adalah soal menafsirkan. Orang nggak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan duniawi semata. Kalau untuk itu rusak agama ini. Contoh Yusuf Mansur suka sekali itu merusak penafsiran agama. Cuma kita nggak tahu ya, orang protesnya kok pelan-pelan aja. Padahal itu jelas-jelas sebuah pengkhianatan, jelas-jelas sebuah penistaan. Kalau begitu cara menafsirkan agama, itu ayat Al-Quran itu rusak itu. Misalnya sholat gitu. Dalam Al-Quran itu banyak juga orang disebut misalnya dalam surah Al-Ma'un itu fawailul lil musallin. Kalau sepenggal gitu, fawailun, neraka. Orang sholat masuk neraka. Masa kita sholat masuk neraka? Terus orang nggak sholat masuk surga gitu. Cuma artinya kan tidak satu penggal begitu. Ada ayat berikutnya. Dan juga karena itu para mufasir, salah satu bahasan pokok dalam menafsirkan Al-Quran itu harus dilihat sabikuha walawikuha, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kemudian dilihat juga konteksnya. Kalau enggak itu ya hancur-hancuran itu menafsirkan agama, suka-suka gitu. Orang sholat masuk neraka, ya kan? Kemudian orang nggak sholat masuk surga begitu. Kata Yusuf Mansur, kalah, nggak bakalan saya miskin. Ya orang lihat, kami kejar kamu, bala gitu kan? Bala, benar kamu akan kami kejar. Dan bagaimana penyelewengan Yusuf Mansur, dia mengartikan ayat-ayat Sulaiman. Karena Al-Quran bukan hanya cerita Nabi Sulaiman, banyak sekali cerita-cerita Nabi. Kenapa nggak diceritakan juga cerita Nabi Ayub misalnya? Itu ada juga kesusahannya Nabi Ayub. Terus diartikan lagi, itu ketika Nabi Ibrahim mau disiksa, mau dibakar oleh Namrud, Ibrahimnya adem, dingin. Tapi diseleweng kalau Yusuf Mansur maksudnya, orang nagih-nagih utang, lalu kita adem. Terus kalau begitu cara menafsirkan Al-Quran, terus orang nagih-nagih utang yang duitnya pula diseleweng kalau Yusuf Mansur, itu pengikut Namrud. Nah, ini yang saya maksud, bahwa masalah Yusuf Mansur, di mana itu masalah utang piutang, masalah investasi, investor yang haknya nggak ada gitu, yang tidak dikembalikan, tidak sesuai dengan akad perjanjian, dibawa ke kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud itu memperjuangkan tauhid, memperjuangkan Allah, di mana Raja Namrud itu menyembah atau mengaku sebagai Tuhan. Konteksnya sangat jauh berbeda di sini, teman-teman. Dan saya mau bilang begini, bahwa Yusuf Mansur selalu membawa hal ini seolah-olah dia yang dizolimi gitu. Dia yang dizolimi, padahal ini masalah utang. Yang terzolimi ini ya masalah
malah umat terbalik sebaliknya gitu. Seolah-olah di sini dia menempatkan, memposisikan dirinya sebagai Ibrahim yang adem dibakar gitu, ditagih utangnya, dia adem-adem. Dan kepada pihak investor umat yang sedang kita perjuangkan ini, seolah-olah ditaruh ke pihak Namrud, kan terbalik. Saya mau menceritakan begini, ketika ada seorang, ketika zaman Rasulullah ya, ada umat Nabi Muhammad, kemudian ada orang Yahudi ini, orang Muslim ini mempunyai utang kepada orang Yahudi, tapi dia tidak mau bayar. Kemudian mereka berkonsultasi ke Rasulullah gitu. Rasulullah bilang, ya bayar utangmu, walaupun itu kepada Yahudi sekalipun, masalah utangnya tetap harus dibayar. Beda konteks, tetap harus dibayar. Tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Lalu kemudian dia tidak puas, kedua orang ini, Yahudi dan Muslim tadi itu, kemudian ke Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya salah, saya diluruskan ya. Ke Abu Bakar As-Siddiq, konsultasi lagi masalah utang ini, karena Muslim ini memang nggak mau bayar utangnya gitu. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan bahwa ya kamu harus bayar utangmu kepada Yahudi gitu. Terakhir kemudian mereka ke Umar. Tahu sendiri kan Umar seperti apa, orangnya tegas gitu. Ketika dia ke rumahnya Umar, konsultasi masalah utang piutang itu tadi, yang di sini yang berutang posisinya Muslim ya. Muslim berutang kepada Yahudi tapi tidak mau bayar gitu. Umar cuma nanya, kamu sudah ke Rasulullah? Sudah. Sudah ke Abu Bakar? Sudah. Cabut pedang dia. Lalu apalagi yang kalian tunggu? Apalagi yang kalian minta ke saya gitu? Saran apalagi yang kalian minta ke saya? Artinya memang masalah utang ini tidak bisa disamakan seperti apa yang dilakukan Yusuf Mansur dengan kisah-kisah itu tadi, dengan kisah Nabi Ibrahim, dengan kisah Nabi Musa. Dalam video viral yang masalah 1 triliun itu kan dia bilang, kalla, kita tidak akan apalah, intinya dia menyamakan posisinya dengan Nabi Musa. Seolah-olah kita di sini yang menzalimi dia, padahal terbalik gitu loh teman-teman. Oke ya, kita lanjut. Orang aja nih, orang nagih rumah itu pengikut Namrud, orang kafir dong. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana penyelewengan penafsiran yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Karena memang secara keilmuan kita nggak ada yang tahu Yusuf Mansur tuh pernah belajar tafsir di mana gitu. Lalu YIN, tapi saya kira dia semester itu di bawah semester 4 lah saya kira. Kalau 5 ke atas itu, kalau dia memang di Fakultas Syariah, aku yakin saya pasti berjumpa dengan saya. Pasti dia mendapatkan mata kuliah dari saya. Karena saat itu saya sudah menjadi dosen penuh di IAIN Jakarta. Jadi, karena itu ada juga bantahan, tapi bantahannya terlalu sopan menurut saya. Yang dibantah oleh Profesor Dr. Amin Suma. Amin Suma, ya dalam buku itu bilang, dalam kata pengantar, nggak ada dapat apa-apa dari cerita Yusuf Mansur ini. Ya tapi dia nggak mau menohok keras, karena Yusuf Mansur belum ketahuan motif yang sebenarnya. Jadi kata Profesor Dr. Amin Suma, ya tapi karena orang berusaha menulis buku, ya saya kasih pengantar aja lah, ya, mudah-mudahan dia serius aja bunyi pengantarnya. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran itu sesuka-suka gitu, itu nanti orang akan menjadi Musailamah Al-Kadzab. Kalau menafsirkan Al-Quran itu suka-suka, orang bisa menjadi Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu adalah ideologi politik yang dibungkus oleh agama Islam. Itu Nabi pun diserang sama dia karena bukan kelompoknya yang menjadi khalifah, yang menjadi imam. Maka dalam Syiah Imamiyah itu orang tidak mengakui imamah itu hukumnya kafir. Sama itu kan penafsiran. Sama juga dalam penafsiran Syiah itu Nabi Muhammad itu pada Haji Wada, peristiwa Haji Terakhir itu sudah dipecat oleh Tuhan. Siapa yang bisa menerima ideologi semacam ini? Tapi itu ada. Dan itu sudah dibantah oleh para ulama-ulama Ahlussunnah dari dulu sampai sekarang. Nah, kembali ke Yusuf Mansur, kalau sepotong ayat, sepotong kalimat diartikan sesuka hati gitu. Artinya macam-macam. Masa kala dalam Al-Quran maksudnya untuk melindungi Yusuf Mansur? Nggak bakalan miskin. Sekarang saya tanya, dia bicara, saya butuh duit 1 triliun. Kalau artinya kalah, itu artinya nggak bakalan. Lu nggak akan bakalan dapat duit segitu gitu. Kenapa nggak diartikan begitu juga? Saya siapa yang mau ngasih duit, saya cari duit 1 triliun. Coba pakai kata kalah di situ. Kalah. Coba lu nggak akan dapat duit segitu. Pasti nggak akan dapat. Itu maksudnya. Kalau artinya hanya kita copot satu kalimat dalam Al-Quran untuk kepentingan hidup kita.
Saya nggak bakalan ketangkap. Bala, kamu pasti ketangkap. Nggak ada cerita yang keyakinan kayak nggak ada, pasti ketangkap. Nah, kalau begitu para pemirsa memahami agama, Al-Quran itu nggak jelas itu mau dibawa kemana. Inilah yang disebut cerita nabi-nabi palsu dalam sejarah. Dan Yusuf Mansur telah mendaftarkan dirinya sebagai calon nabi palsu di abad ini. Maka berhati-hatilah biar agama kita ini bisa kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seperti terus ya benar kata Ustadz Tabrani. Yusuf Mansur mendaftarkan dirinya gitu. Sedang berusaha atau sedang mencoba mendaftarkan dirinya untuk menjadi nabi palsu di abad ini gitu. Terakhir saya mau katakan teman-teman, sebelum ini saya akan ada juga video dari channel YouTube Arah Kebenaran ya. Video update terbaru nanti saya akan tampilkan juga setelah ini. Saya mau mengatakan begini, terakhir begini, teman-teman, tidak ada salahnya dan tidak usah takut gitu, tidak usah takut, apalagi kepada para korban, tidak usah takut. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada embel-embel gitu, tidak ada embel-embel dia mau siapa gitu. Islam itu adil terhadap semua umat, bahkan di luar Muslim sekalipun. Orang yang paham tentang Islam gitu, tahu bahwa Islam itu adil, apalagi ada hubungannya dengan dunia, adil terhadap siapapun. Jangankan terhadap sesama kita umat Islam, terhadap di luar Islam saja, non-Muslim dalam hal ini, itu Islam adil gitu. Apalagi masalah muamalah, itu adil. Insya Allah Islam itu adil. Jadi ketika ini masalah menyangkut masalah investasi, investor, masalah duit, masalah harta kalian, perjuangkan, itu bagian dari jihad kawan. Siapapun dia gitu. Siapapun dia. Siapapun dia. Tidak usah pandang dia siapa, titelnya seperti apa, predikat yang ada seperti apa ke dia, citranya seperti apa, tidak usah. Itu tidak penting teman. Yang terpenting adalah hak kalian perjuangkan. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan selesai. Dan insya Allah kita akan bantu terus untuk membersamai para korban, berdiri sebaris dengan para korban. Insya Allah saya jamin itu. Saya akan terus menerus membuat konten ini, mengedukasi, mengkritisi sesuai dengan apa yang saya mampu gitu. Karena ini menurut saya sudah di luar nalar gitu. Apa-apa yang diceramahkan, ceramah lama, itu di luar nalar. Tidak lain dan tidak bukan kalau menurut saya untuk menggait gitu. Untuk membuat kita tuh terhipnotis gitu. Dengan cerita-cerita ajaib itu tadi gitu. Dan membawa ayat-ayat Al-Quran, mengartikannya sesuai dengan kepentingan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Tabrani tadi gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Tidak usah takut, tidak usah. Karena mikirnya ini A, I, U, ulama gitu. Nggak usah, tidak ada hubungannya itu. Dan predikat ulama pun ada artinya tersendiri. Ada artinya sendiri. Tidak mungkin seorang ulama melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Di luar. Apalagi ini menyangkut harta gitu, menyangkut duit, menyangkut bisnis, investasi. Jadi teman-teman di sini saya tegaskan ya bahwa para investor ini, yang pertama mereka menginvestasikan uangnya itu karena percaya dengan sosok Yusuf Mansur gitu. Jadi tidak usah bawa-bawa masalah yang namanya investasi ada rugi ada untung. Benar teman, dan mereka juga paham. Tapi kan yang menjadi masalah di sini kalau teman-teman melihat video wawancara Pak Darso dan para korban yang sering saya tampilkan di channel ini. Kebanyakan dari mereka dan semuanya, hampir semuanya, itu tuh mengatakan bahwa setelah uang mereka masuk, itu tidak ada kabar. Tidak ada kabar mengenai perkembangan bisnis yang presentasikan oleh Yusuf Mansur sebelumnya gitu. Tidak ada kabar, lost kontak. Jadi apa yang kemudian kita mau bilang bahwa korban harusnya tahu dong dalam investasi ada rugi ada untung. Tidak, bukan masalah untung rugi lagi di sini, tapi tidak adanya komunikasi, tidak adanya informasi yang mereka dapatkan setelah uang itu mereka setorkan. Entah dibawa kemana, tidak ada laporannya. Ya kalau menurut saya memang wajar kalau mereka kemudian di belakang hari, di kemudian hari meminta uangnya karena tidak ada kejelasan. Entah bisnis itu berkembang atau tidak ada kejelasan. Tiba-tiba dikabari kolab, Aneh, dikabari kolab itu pun setelah berusaha dihubungi. Karena nomornya sudah diganti nomor sebelumnya. Oke teman-teman, saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.